Pernah nggak sih kalian ngerasa heran? Kenapa pemimpin yang suka belusukan ke pasar, bagi-bagi sembako, atau makan di warung justru lebih disukai masyarakat? Padahal ada pemimpin lain yang kerja diam-diam, bangun sistem, beresin birokrasi, dan hasilnya jauh lebih berdampak. Kok bisa ya? Fenomena ini bukan cuma soal gaya kepemimpinan, ada alasan psikologis, budaya, bahkan ilmiah di baliknya. Dan ini penting banget buat masa depan Indonesia. Di video ini kita akan kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi, apa dampaknya buat kemajuan bangsa, dan gimana kita sebagai rakyat bisa lebih cerdas memilih pemimpin. Bukan cuma yang terlihat bekerja, tapi yang benar-benar membawa perubahan. Kalau kamu peduli dengan masa depan Indonesia, kamu wajib tonton sampai akhir. Karena siapa tahu lewat pemahaman ini kita bisa jadi bagian dari Indonesia yang lebih maju, bahkan jadi negara superpower. Di Indonesia, banyak orang melihat pemimpin bukan sekedar pejabat negara, tapi seperti bapak atau orang tua yang harus melindungi dan mengayomi rakyatnya. Ini adalah pola pikir yang terbentuk dari budaya politik lama kita, bahkan sejak zaman kerajaan dulu. Pada masa itu, raja dianggap sebagai bapak yang bertugas menjaga rakyatnya. Pola ini terbawa hingga sekarang, di mana pemimpin negara dianggap harus hadir dan dekat langsung dengan masyarakat, layaknya kepala keluarga. Penelitian budaya dari Hofstede Insight menunjukkan bahwa Indonesia punya skor power distance yang tinggi, yaitu 78 dari 100. Ini artinya masyarakat kita terbiasa hidup dengan jarak kekuasaan yang besar antara pemimpin dan rakyat. Tapi karena jarak itu besar, rakyat ingin pemimpin yang mau turun dari kursinya dan mendekat ke rakyat kecil. Ketika seorang pemimpin datang langsung ke desa, pasar, atau rumah warga, itu memberi rasa bangga dan aman. Makanya, walaupun tugas utama presiden atau pejabat tinggi sebenarnya adalah membuat kebijakan dan membangun sistem, rakyat lebih merasa nyaman kalau melihat pemimpin yang hadir langsung di tengah mereka. Secara psikologis, kedekatan itu menciptakan rasa percaya yang kuat, walaupun belum tentu kebijakan yang dibuat efektif untuk jangka panjang. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat kolektivis, yang artinya kita lebih mementingkan kebersamaan daripada individualisme. Gotong royong, kerjasama, dan rasa kebersamaan sudah jadi bagian dari identitas kita. Jadi pemimpin yang terlihat seperti bagian dari kita otomatis lebih disukai. Contohnya kalau ada pemimpin yang mau makan di warung kaki lima, nongkrong di pasar, ngobrol langsung sama petani, atau bahkan masuk ke gorong-gorong, itu langsung dianggap sebagai pemimpin yang merakyat dan peduli. Menurut psikologi sosial, dalam budaya kolektivis seperti Indonesia, perasaan kedekatan emosional jauh lebih berpengaruh dalam menentukan pilihan politik daripada kemampuan teknis seorang pemimpin. Rakyat merasa lebih nyaman dan pemimpin yang sama seperti mereka daripada pemimpin yang terlihat terlalu elit atau hanya bicara soal kebijakan yang sulit dipahami. Contohnya ketika seorang pemimpin sering muncul di media sosial, sedang memeluk anak kecil, bercanda dengan pedagang, basa-basi busuk dengan warga, dan juga lagi-lagi masuk ke gorong-gorong, itu langsung memunculkan rasa bangga dan kedekatan emosional. Padahal tindakan itu tidak selalu ada hubungannya dengan kinerja pemerintahan, tapi bagi rakyat itu cukup menjadi bukti kalau pemimpin tersebut peduli. Inilah kenapa di Indonesia gaya kepemimpinan yang sederhana dan membumi lebih cepat diterima oleh masyarakat luas dibanding pemimpin yang kaku, formal, dan terlalu teknokratis. Kebijakan yang langsung terasa di kantong rakyat biasanya lebih populer dibanding kebijakan jangka panjang. Misalnya subsidi BBM, bantuan langsung tunai atau BLT, atau pembagian sembako. Saat rakyat menerima bantuan seperti itu, mereka merasakan manfaat yang nyata dan cepat. Sementara kebijakan seperti reformasi pajak, pembangunan sistem digital pemerintahan, atau investasi pendidikan butuh waktu lama sebelum terasa hasilnya. Menurut penelitian dari LIPI tahun 2019, sekitar 65% pemilih Indonesia memilih pemimpin berdasarkan citra personal dan aksi langsung, bukan program kebijakan jangka panjang. Hal ini masuk akal karena banyak rakyat ingin melihat hasil yang cepat dan nyata. Dalam psikologi ekonomi,
ini disebut sebagai present bias, di mana orang lebih menghargai manfaat yang mereka dapat sekarang dibandingkan keuntungan besar yang baru terasa di masa depan. Inilah kenapa banyak pemimpin memilih kebijakan yang populer dan gampang dipahami rakyat. Misalnya, menurunkan harga kebutuhan pokok sementara atau sering hadir di tengah masyarakat. Padahal, pemimpin yang fokus pada sistem seperti memperbaiki birokrasi atau menata ekonomi makro mungkin lebih berdampak besar, tapi tidak terlihat langsung. Jadi, pemimpin yang pintar memainkan kebijakan populis biasanya lebih mudah dipilih. Pemilih di Indonesia seperti di banyak negara lain seringkali menggunakan perasaan saat memilih pemimpin. Dalam psikologi, ini disebut affective heuristic. Artinya, kita lebih mudah mempercayai pemimpin yang membuat kita merasa nyaman, senang, atau terharu dibandingkan pemimpin yang memberikan data dan argumen rasional, serta pikirannya mau dikritik secara terbuka sebagai upaya kontrol kebijakannya kelak. Misalnya, kalau ada pemimpin yang sering muncul di TV, sedang memeluk rakyat kecil, ikut memanen padi, atau belanja di pasar tradisional, banyak orang langsung merasa, wah, dia pemimpin yang sederhana dan peduli. Bahkan, jika kebijakan ekonominya sulit dipahami atau tidak terlalu terasa, citra emosional ini sudah cukup membuat rakyat percaya. Penelitian oleh Zworsky tahun 2010 tentang demokrasi di negara berkembang menemukan bahwa pemilih cenderung menilai pemimpin dari gestur emosional mereka, bukan dari reformasi institusional yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Itu sebabnya pemimpin yang sering tampil dengan gaya merakyat lebih cepat populer daripada pemimpin yang kerja di balik layar membangun sistem yang rumit. Jadi, kedekatan emosional dan pencitraan visual sangat mempengaruhi pilihan politik. Media sosial memperkuat hal ini karena foto dan video yang menyentuh perasaan lebih cepat viral daripada data dan kebijakan yang teknis dan membosankan. Salah satu alasan kenapa pemilih lebih suka pemimpin merakyat adalah rendahnya literasi politik. Banyak orang di Indonesia belum memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, apa arti meritokrasi, atau kenapa kebijakan jangka panjang penting. World Bank tahun 2020 mencatat bahwa literasi politik di Indonesia masih rendah, khususnya di daerah pedesaan. Karena minimnya pengetahuan politik, pemilih lebih mudah menilai pemimpin dari hal-hal yang terlihat sederhana, sering turun ke lapangan, senyum ramah, atau bagi-bagi bantuan. Padahal, tugas utama seorang presiden atau pejabat adalah membuat kebijakan strategis yang berdampak luas. Survei dari SMRC 2022 menunjukkan bahwa hanya 27% pemilih Indonesia yang menilai transparansi dan kebijakan berbasis data sebagai faktor penting. Sementara lebih dari 60% memilih pemimpin karena dianggap sederhana dan dekat dengan rakyat. Artinya, masih banyak yang belum memahami bahwa kedekatan emosional tidak selalu sama dengan kinerja pemerintahan yang baik. Edukasi politik sangat penting supaya rakyat bisa membedakan antara pencitraan dan kinerja nyata. Kalau pola ini terus berulang, Indonesia bisa terjebak dalam lingkaran politik jangka pendek. Pemimpin yang fokus hanya pada citra dan kebijakan populer akan cenderung mencari cara cepat untuk disukai rakyat, meskipun itu tidak membangun negara dalam jangka panjang. Sebaliknya, negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Singapura berhasil maju karena pemimpin mereka membangun sistem yang kuat, transparansi pemerintahan, pendidikan berkualitas, dan ekonomi berbasis meritokrasi. Pemimpin di negara-negara itu tidak selalu populer di awal, tapi kebijakan mereka terbukti membuat negara maju dalam beberapa dekade. Kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju, bahkan jadi superpower, kita perlu pemimpin yang bukan hanya dekat dengan rakyat, tapi juga berani membuat kebijakan sulit tapi penting untuk masa depan. Seperti dokter yang memberi obat pahit demi kesembuhan, pemimpin yang baik kadang harus mengambil keputusan tidak populer demi kebaikan jangka panjang. Jadi, tugas kita sebagai rakyat adalah lebih kritis, lebih bijak, dan lebih mau belajar soal politik. Jangan cuma lihat pemimpin dari senyumnya di TV atau masuk ke gorong-gorong. Lihat juga kebijakan, rekam jejak, dan komitmennya membangun sistem. Sekarang kita jadi tahu kenapa banyak orang lebih suka pemimpin yang dekat dengan rakyat.
suka turun ke lapangan, dan kasih kebijakan yang langsung terasa. Itu semua wajar, karena memang budaya kita terbiasa dengan pemimpin yang seperti bapak bagi rakyatnya. Tapi kita juga harus ingat, kedekatan saja nggak cukup buat bikin Indonesia maju. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma ramah di kamera, tapi juga berani bikin kebijakan besar yang bikin negara kita kuat di masa depan. Kalau kita cuma pilih pemimpin karena senyumnya atau bagi-bagi bantuan, negara kita akan jalan di tempat. Tapi kalau kita bisa mulai melihat lebih jauh, lihat kebijakan, lihat rekam jejak, lihat siapa yang benar-benar membangun sistem yang baik, Indonesia bisa berubah jadi negara maju, bahkan bisa jadi negara superpower. Jadi, ayo mulai dari sekarang kita jadi pemilih yang lebih pintar. Jangan gampang terpengaruh sama pencitraan. Cari tahu, belajar, dan kritis supaya pilihan kita benar-benar bisa membawa perubahan buat masa depan. Karena ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Kalau kalian setuju sama pesan ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semakin banyak yang paham, semakin cepat Indonesia bisa maju.